di pembangunan Indonesia, di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. Ini kita yang sebut saja kedua atau ketiga terburuk di Jawa Barat. Dan ini terjadi kurang lebih sejak 8 tahun, 9 tahun yang lalu, nggak banyak berubah. Dan menurut saya ini jadi sesuatu yang jadi atensi kita semua. Tapi di sisi itu juga saya berharap bahwa kita punya potensi. Paling tidak apa yang saya pengen kesan, saya musuh olahraga. Ya, orang dulu pada hebat tanpa biaya segala macam tetap jalan, tetap jadi juara. Jadi apa artinya? Mereka punya modal tekad yang hebat. Dan juga ketika saya di kampus juga saya kan mendidik anak-anak mulai dari masuk jadi U3 ikut PBN dan negara supaya mereka cinta tanah air, punya rasa kebangsaan, dan mereka saya paksa ikut olahraga supaya mereka harus bugar. Karena sekarang itu nggak ada ceritanya orang pintar percuma, orang pintar juga kalau tidak bugar percuma, dia daya tahannya rendah, ya, dia tidak khawatir. Dan selanjutnya juga kayak kemarin Persija juga daya tahan rendah sehingga udah hampir menang jadi kalah. Dan juga kompetensi. Kalau saya di kampus ya saya melihat bahwa anak-anak dulu itu hebat-hebat. Contohnya bahwa hari ini per hari ini ada 36 anak U3 yang lagi kemana? Keluar kuliah di tempat lain. Mereka berani-berani. Orang dulu pegang buahnya kan, ya, mana-mana nekat. Ya, saya bilang karena bingung ada anak perempuan ke Manokwari, ke China, orang ke Manokwari. Pak, pengen nyoba naik pesawat, sederhana ya, tapi itu didukung oleh keberanian. Dan karena kita didik mereka berani, mereka jalan. Dan juga kemarin juga anak kita banyak yang ikut PM2MW, program kewirausahaan dibantu pemerintah. Pokoknya saya senang sekali dan saya lihat anak-anak kita hebat. Cuma satu hal, apapun nanti ya Kang ya, bahwa anak generasi milenial itu beda pendekatannya, beda dengan dulu saya belajar. Kalau dulu saya belajar, itu harus ada bukunya, ada gurunya. Sekarang enggak. Anak-anak sekarang nggak usah dikasih, nggak kayak itu, kasih aja ekosistem, udah jalan sendiri. Ya, ini yang menurut saya menarik. Jadi dipahami siapapun nanti kalau bicara anak muda itu tidak bisa pendekatan lama FM. Saya dulu belajar pakai nulis buku segala macam. Kalau terjemahan itu saya dulu terjemahkan banyak sekali. Sekarang nggak usah. Nah, bagaimana sekarang anak-anak kita itu mampu menggunakan teknologi supaya bisa mengejar ketertinggalan tadi, ya. Nah itu. Nah kemudian harapan saya ke depan, saya kalau optimisme saya yakin ya, optimisme anak-anak dulu hebat, cuman tadi diberi fasilitas yang memadai dan diberi contoh, ya. Nah ini yang menurut saya harus jadi perhatian buat kita semua. Kalau saya lihat sih rasanya siap lah. Dan juga tadi cuman begitu itu juga ada prioritas. Mohon maaf, baru itu ketinggalannya agak jauh dari yang lain. Jadi kita lebih cepat ngejarnya daripada orang lain. Kalau kita orang lain dari 10, kita 19 km. Kenapa? Karena kita sudah tertinggal jauh. Ya, nah ketinggalan itu harus kita kejar. Berarti semua harus bekerja keras dengan sangat dasar, dan saya yakin bisa kok, ada masalah. Ya, cuma tadi ada leadership, ada pemimpinan yang bisa mengarahkan orang sudah bisa bekerja dengan cepat dan lebih baik, ya. Karena kita tadi saya bilang bukan apa-apa ya, saya bilang kita bisa indikator makro aja, nggak usah tendensius ya bicara indikator seperti apa. Nah ini bayangan jadi Kang gitu ya, harapan saya. Bukan nanti saya bilang sederhana saja. Ayo, saya emang bukan generasi Z, tapi saya ngurus Z sudah 20 sekian tahun. Ada apalah kelakuan